Ya, benar. Silakan yang pimpin doa maju ke depan. Rika. Jesse, silakan Jesse. Hari ini kami membuat Bagaimana? Merah-merah putih, kawan, ya. Salam kepada mereka. Menyanyi lagu wajib nasional Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda. Oke, Bella dan Nana terkasih, terima kasih untuk hari ini kita sudah hadir semua, kita sudah memulai kegiatan kita dengan berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Untuk itu Bapak akan absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Siapa? Ripka. Ripka, kenapa Ripka? Ripka sakit, kemarin masuk ya? Ya. Ripka sakit, yang lain masuk semua? Dalam 29, oke, terima kasih. Oke, Nana yang terkasih, apa kabarnya? Belum. Ditanya apa kabarnya? Luar biasa. Saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Syuk. Oke, semangat ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Aku diberkati, semua diberkati. Syuk. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran atletik lompat jauh. Di minggu kemarin kita sudah mengawali pertemuan pertama di permainan dan olahraga atletik di nomor lompat jauh. Nah, yang terkasih, dari pembelajaran yang sudah kita lalui kemarin, kita sudah mengerti bagaimana teknik dasar atau fase-fase dalam melakukan lompat jauh. Adakah yang 4 fase tahapan dalam lompat jauh? Angkat tangan. Yang masih ingat angkat tangan. Ipana? Awalan, tolakan, layang di udara, dan mendarat. Oke, tepuk tangan untuk Ipana. Kemudian satu lagi. Kita kemarin pertemuan pertama masuk ke lompat jauh. Ada yang masih ingat gaya lompat jauh yang kita pelajari di pertemuan kali ini? Sebelum kita menuju ke sintak-sintak berikutnya, kita akan melihat bagaimana sih produk yang akan kalian buat nanti. Kalau minggu kemarin kalian sudah melihat bagaimana video materi pembelajaran lompat jauh, bagaimana tahap awalan itu larinya kencang, kemudian tumpuannya adalah kakinya 2 atau 1 untuk tumpuan? 1. Kaki apa? Kaki yang paling kuat, boleh kanan atau kiri, kemudian melayang, kemudian mendarat. Nah, hari ini videonya bukan lagi video tentang materi kemarin, tetapi kita akan melihat contoh-contoh produk dalam bentuk video. Ya, kami menuju ke sana hari ini untuk penyelesaiannya. Kita akan perhatikan sama-sama video yang dibuat oleh teman-teman kalian yang di sekolah lain ya. Contohnya kita saksikan. Ya, Nana yang terkasih, setelah melihat video tadi, kamu mencermati, kamu mengamati dari video yang ditampilkan mengenai proyek video yang sudah dibuat tentang lompat jauh. Ketika kamu menganalisis video tadi, adakah terlintas di benak kalian suatu pertanyaan atau bagaimana sih cara buatnya atau bagaimana sih cara melakukannya? Adakah pertanyaan dari video yang sudah ditampilkan untuk penyelesaian kegiatanmu nanti? Ada pertanyaan?
Pertanyaan? Tidak, sudah jelas semua ya. Sudah jelas semua. Ada berapa tahap yang ada di video? Ada 4. Yang pertama, awalan, ya. Kemudian darat. Ya, sama dengan kegiatan kamu hari ini. Kita sudah berliterasi digital. Kita melihat video, kita melihat tayangan video tentang lompat jauh. Nah, anak-anak yang terkasih, kamu diminta untuk menganalisis, harapannya sudah kamu pahami sesuai dengan yang kamu sampaikan. Tidak ada pertanyaan. Oke, berarti anak-anak, sekarang tahapan selanjutnya kita akan lanjut ke proses kegiatan kita untuk penyelesaian proyek kita, ya, yang akan dilaksanakan, yang akan kamu edit, yang akan kamu buat hari ini dalam kelompok. Namun sebelumnya, dalam hasil proyeknya ini, mari kamu matangkan kembali penyusunan untuk proyek tersebut, menyusun rencana. Kalau kemarin rencana awal sudah dibuat, sekarang melanjutkan rencana hari ini. Untuk hari ini rencananya kamu diskusi dalam kelompok, tahapan apa hari ini, mulai untuk melihat video atau bahan mentah yang sudah kamu ambil di pertemuan awal, entah itu foto atau video, hari ini akan kamu olah karena hari ini akan kamu selesaikan dan akan kamu tampilkan atau akan kamu presentasikan di depan teman-teman, di depan kelas. Maka waktu sekarang berkumpul dalam kelompok yang sudah ditentukan, cukup menghadap ke teman-teman, satu meja, kumpul satu kelompok, ada 5 kelompok, diskusikan bagian siapa yang mengerjakan ini, bagian siapa yang mengedit, bagian siapa yang kasih penjelasan, bagian siapa nanti yang presentasi. Silakan penyusun rencana proyek hari ini. Lalu kita sepakati jadwal kita pembuatan proyek berapa waktunya nanti, dan juga kita sepakati siapa yang duluan tampil, siapa yang jadi pembicaranya, siapa yang untuk menanggapnya. Nanti akan kalian susun, kita akan sepakati jadwal untuk kegiatan berikutnya. Oke, anak-anak yang terkasih, silakan membuat kelompok sesuai kelompok yang sudah ditentukan, berdiskusi, tentukan siapa mengerjakan ini, siapa yang akan menjadi presenternya, siapa yang akan mengkoordinir, dan handphone siapa yang digunakan. Ya, handphonenya ya pasti handphone yang kemarin mengambil bahan mentah untuk mengedit video atau membuat poster atau desain grafis sudah hari ini. Silakan mengelompok sesuai kelompoknya. Ya. Nah, yang terkasih, sudah ya menentukan untuk pembagian kerjanya sudah ya, karena dalam kelompoknya sudah lama terbentuk. Saya yakin kalian sudah menyepakati tugas-tugas untuk hari ini ya. Jadi, yang terkasih, tahapan untuk penyelesaian proyeknya, silakan kalian kerja sesuai dengan pembagian yang sudah dibagi dalam kelompok masing-masing. Efektif waktu gunakan dengan baik karena waktu kita tidak banyak. Masih ada kegiatan untuk menguji apakah gerakan-gerakan yang kamu lakukan sudah benar. Nanti kita akan ke lapangan, kita akan perhatikan sama-sama, kita evaluasi sama-sama sudah benar belum. Lalu nanti videonya, posternya akan kamu tampilkan, akan kamu presentasikan, akan kita godok. Kalau ada yang belum jelas, kita tanyakan, kalau ada yang salah kita benarkan ya, untuk mencoba nanti. Jadi sekarang anak-anak kita sepakati waktu untuk penyelesaian proyeknya, kita sepakati ya, waktu untuk penyelesaian proyeknya tinggal editing, tinggal penyelesaian poster dan video, kasih penjelasannya ya, lebih kurang 10-15 menit selesai. Lalu kita uji ke lapangan ya, kita pemanasan, kita uji, kita lakukan lagi apakah sudah iya, udah oke. Kesalahan-kesalahan yang terjadi minggu kemarin, ada yang kesalahan di mana, ada kesalahan di mendarat, dan ada kesalahan di tolakan. Jadi lompatannya tidak maksimal, nanti akan kita perbaiki di lapangan. Itu saja. Yuk, siap gerak, hentakan tangan gerak, geser ke kanan, gerak, hadap kanan, gerak, hentakan tangan, geser ke kanan, gerak, 3 langkah ke kanan, jalan, 1, 2, 3. Kakak Mario depan sini, siap gerak, hadap kiri, gerak, Mario kakak. Oke, yuk pemanasan terlebih dahulu, hitung dari panah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Jalan. 7, 8.
Oke, yang barisan paling depan lompat tanpa awalan, persiapan untuk lompat jauh supaya kakinya siap. Lompat tanpa awalan 2 kali ya, dari jongkok, lompat tanpa awalan 1 2. Yuk barisan depan 1 2 3 4 5, bersiap 1 2. Karena yang terkasih, kita akan melanjutkan, kalian akan mencoba kembali lompat jauh yang pertemuan pertama sudah kamu lakukan. Tadi kita sudah melihat video pertemuan pertama, sudah ada langkah-langkahnya juga, video untuk lompat jauh. Jangan sampai mengulangi kesalahan secara khusus di tumpuan. Kalau tumpuan yang salah, otomatis lompatannya pasti salah dan juga tidak akan maksimal. Kalau memang tumpuannya salah, mending gak usah lompat ya, lewat aja, nanti diulangi dari awal. Kesempatan 3 kali lompat, hasil lompatan akan dicatat juga untuk bahan evaluasi ya. Setelah itu nanti kamu mencoba, silakan kamu kembali dalam kelompok untuk memperhatikan lompatanmu, lihat untuk persiapan penyelesaian produkmu tadi ya. Kemudian pastikan langkah-langkah tahapannya dari awalan maksimal, tumpuan yang pas, kaki kanan atau kiri, kaki yang terkuat, kemudian melayang, mendarat jongkok. Nanti setelah mendarat kembalinya ke kanan supaya tidak ganggu untuk yang melihat untuk pengukuran jaraknya. Seperti itu. Setelah itu nanti dalam kelompok kecil kalian akan menjawab lembar kerja yang sudah disiapkan. Ada pertanyaan? Oke, semuanya siap gerak? Ada kanan gerak. Turun. Kevin. Tiga 75. Rado. Bagus. 340. 440. Eta, Dayu. Sakit ada? Oke. Hampir 4 kau Dayu. Tanganmu Dayu jangan ke belakang. 370, geser doh. Duduk situ doh. Jesse. Tiga 10. Turun dikit guys. Yeni. Pada bulu bayi lo. 235. Naik 5. Redka. 345. Lima di sini aja. Ikan cuma malu-malu. Malu-malu. Mana woi? Indonesia. Jangan dong. Tangan dulu. Pokoknya nyelip. Kalau masih tinggi kecil, ya kan? Oke, siap gerak, istirahat tempat gerak. Oke, anak kelas 8, kalian sudah mencoba kembali gerakan di pertemuan kedua. Lompat jauh ada 3 kali percobaan, yang laki-laki sudah ada yang lebih 4, yang perempuan ada yang hampir 4 ya. Nanti akan kita sampaikan hasilnya lagi di pertemuan berikutnya. Sekarang kalian diskusikan, kamu sudah mengamati, sudah mencoba, sudah melakukannya. Silakan dalam kelompok kecil kerjakan LKPD, diskusikan sama teman-teman. Ada beberapa pertanyaan dijawab dalam kelompok, lalu selesaikan produknya, selesaikan poster atau videonya, baru kita lanjutkan ke dalam kelas. Kita akan presentasikan, kamu akan sampaikan hasil yang kamu lakukan ya. Diselesaikan, gunakan handphone satu kelompok 1, baru nanti kita ke kelas, kita presentasi. Kelompok 1 pena Anda ya. Kelompok 2 nah, terkasih kita pendinginan, lanjut kita ke kelas, kita lanjutkan untuk penyelesaian dan juga lanjut ke presentasi hasil produknya. Kita pendinginan dulu
silakan ikutin gerakannya. Gerakkan kakinya di tempat, lari pelan saja. Lari apa? Tarik, angkat tangannya, tarik nafas dalam, lepas. KPD-nya sudah belum? Tampilnya 1-3 menit paling lama ya untuk presentasi ya. Yang lain boleh bertanya kalau ada mau pertanyaan sama teman-temannya nanti. Terakhir yaitu presentasi, komunikasikan ke teman-temannya, dijelaskan hasil produk kelompokmu, mau video ataupun infografis ataupun poster, silakan nanti. Yang pertama kelompok 4, silakan kelompok 4 maju semua teman-temannya. Sini ya. Ya, sebelah sana dekat-dekat pintu biar nggak nutup ini ya. Kelompok 4. Ya nak? Iya. Oke, kelompok yang lainnya silakan perhatikan, kemudian boleh bertanya. Nanti kalau ada pertanyaan dikasih pertanyaan ya. Silakan dibuka. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami pada hari ini. Pak Bupati mengatakan tak kenal maka saya, maka kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Ridwan. Saya Desi. Saya Yang keempat, Pendaratan. Oke, silakan Ripka dibuka kalau ada yang mau bertanya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya untuk kelompok 4, dari 4 tahapan mereka sudah buat gambarnya, gambar asli mereka, bukan kelompok lain ya fotonya ya. Oke, 4 tahapan tadi, awalan, tolakan, melayang sama mendarat. Tunggu ya. Lain lihat ke depan.
Ayo. Gaya jongkok dan gaya menggantung style. Handstyle. Pendaratan adalah tahap terakhir dalam melakukan pekerjaan. Pendaratan disebut juga dengan istilah landing. Pada saat mendarat, bagian tubuh yang menyentuh tanah terlebih dahulu adalah kulit kaki. Saat proses mendarat, penekanan yang dilakukan pada bagian tumit dilakukan dalam tangan paha dan tangan tubuh. Oke, kalau ada pertanyaan? Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin bertanya? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok Itama dan Cika? Jesse, silakan. Boleh ke atas lagi. Ke atas. Nah, di situ manfaatnya ada tuh mengurangi stres. Apa hubungannya dalam mengurangi stres? Ya, silakan dijelaskan. Apa lagi? Kalau misalnya dilakukan ya, ketika kita di luar jauh, tujuan dan pikiran kita pasti kita mau mencapai jarak yang jauh. Iya. Mungkin kita udah gak fokus tadi untuk masalah-masalah atau apapun yang kita stres. Fokusnya supaya lompatannya jauh. Oke, Leon ada yang bisa nambahkan? Mungkin tambahan? Felix? Ya, Felix tambahkan. Mungkin menebak aktivitas. Biasanya kan kalau orang yang gak ada aktivitas gitu makin banyak stres. Betul. Itu menebak aktivitas ya itu. Oke, dengan adanya aktivitas gerak badan mengurangi tingkat stres. Oke, makasih Cika, Felix. Masih ada yang lain bertanya? Ada? Kalau nggak ada, oke. Nenek terkasih, kita sudah mengikuti presentasi dari beberapa kelompok yang sudah disampaikan teman-temanmu. Dari beberapa kelompok tadi ada yang membuat video, ada yang membuat poster, ada yang buat desain grafis, tadi ada yang PPT, tapi dilanjutkan ke desain grafis juga. Dari keseluruhan sudah cukup baik untuk produk yang sudah kamu buat. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, setelah kita mempresentasikan tentu ada evaluasi hal-hal beberapa yang disampaikan temanmu. Ada pertanyaan dari Jesse, kemudian nanti tadi bertanya ke kelompok kakak. Adakah kesulitan-kesulitan yang kamu lakukan dalam melakukan lompat jauh? Ataukah adakah kesulitan dalam kamu melakukan untuk membuat proyek? Sekarang Bapak tanya, untuk membuat video, buat poster atau buat infografis, adakah yang mengalami kesulitan? Siap tidak? Aman ya, berarti bisa. Untuk kegiatan itu sudah biasa kita lakukan, sudah biasa kamu buat. Tinggal nanti isinya dalam konten itu lengkap, mencangkup dari pendahuluan, isinya sama penutup ya. Dalam materinya ada beberapa, kalau di video kan berarti bisa ditambahkan penjelasannya juga. Oke. Di posternya sudah cukup lengkap seperti kelompok 4, kelompok siapa lagi tadi ya? Kelompok 5. Kelompok IPA tadi juga sudah lengkap, cuman yang dikumpulkannya tadi nggak muat, yang bagian pendaratannya saja ya. Oke, nggak apa-apa, terima kasih. Kalian sudah menampilkan yang terbaik. Sekarang anak-anak yang terkasih, kalian akan mengerjakan namanya lembar evaluasi untuk pembelajaran kita dari awal. Nanti akan Bapak kirim linknya melalui grup kita. Namun sebelumnya, kesimpulan dari pembelajaran kita 2 kali pertemuan awal, persiapan untuk kita buat produk,
sintak PJBL sampai ke hasilnya produk yang sudah kamu tampilkan tadi, kita akan simpulkan tentang materi pembelajaran atletik nomor lompat jauh. Oke, nah yang terkasih, pembelajaran lompat jauh. Yang pertama apa saja yang kamu dapat dari awal? Dari pengertiannya, pemahamannya, langkah-langkah, setelah kamu mempraktekkan, kamu rasakan bagaimana cara melakukannya, dan akhirnya mempresentasikan. Ada yang bisa menyimpulkan, menceritakan dari awal sampai akhir, kesimpulan dari pembelajaran kita ini, apa yang kamu dapat dari awal sampai akhir? Ada? Silakan, kesimpulannya. Secara singkat, angkat tangan. Setelah belajar lompat jauh, saya tahu lompat jauh pengertiannya ini, langkah-langkahnya ini, kemudian manfaatnya. Ada beberapa kesulitan yang kami alami, dan manfaatnya untuk apa? Ada? Silakan, salah satu menyimpulkan. Pengertian lompat jauh, apa pengertian olahraga lompat jauh? Tujuannya melakukan lompatan sejauh mungkin. Itu kata Cika tadi, tujuan kita, fokus kita yaitu untuk melompat sejauh mungkin. Oke, lompat jauh ini termasuk olahraga atletik dalam nomor lompat yang memiliki 4 teknik atau 4 fase. Yang pertama adalah awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga melayang. Kita tadi gaya apa yang kita lakukan? Gaya jongkok. Kemudian ada mendarat. Mendarat berapa kaki? 2 kaki. Kenapa harus 2 kaki? Supaya nggak sakit, menghindari cedera. Oke, udah dapat teknik dasarnya 4. Kemudian penjelasan dari awalan. Awalan larinya step by step, pelan, makin kencang untuk ditolakan supaya lompatannya jauh. Kemudian pada saat melakukan lompat jauh ada kesulitan. Kelompok kakak tadi mengalami kesulitan di mana kakak? Refleksi dan juga penilaian akhir di pertemuan melalui Google Form. Ya, Pak kirimkan sebentar. Buka, silakan handphone. Ya, tutup. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan penuh semangat. Bapak mengucapkan terima kasih banyak untuk semangat kalian dari awal, pertemuan awal mengikuti lompat jauh. Kemudian hasil dari lompat ada evaluasi di ranah kognitifnya, pengetahuannya tentang lompat jauh melalui Google Form juga. Terima kasih untuk refleksi yang sudah diisi. Kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan mengakhiri kegiatan kita pagi hari ini dengan menutup dengan doa. Minta tolong satu orang siapapun untuk memimpin doa penutup. Jesse, silakan Jesse. Ya. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Beri
salam kepada Bapak Deko. Selamat pagi, terima kasih.